Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengendalian hama secara kultur teknik. Pertama-tama, perkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya sendiri Yanti Hoirunisa, NIM 156. Yang kedua, Victoria Damayanti, NIM 158. Yang ketiga, Ahmad Nur Rizky, NIM 163. Yang keempat, Diana Ubaya Pramesi, 164. Yang kelima, Safa Arji Bustania, NIM 165. Yang keenam, Salma Hayuwandira, NIM 166. Yang ketujuh, Adin Belva Janitra, NIM 168. Dan yang 8, ada Nadia Fauziah, NIM 171. Selanjutnya, pengertian dari pengendalian secara kultur teknis atau cultural control pada prinsipnya merupakan cara pengendalian dengan memanfaatkan lingkungan untuk menekan perkembangan populasi hama. Pengendalian ini merupakan pengendalian yang bersifat preventif, dilakukan sebelum serangan hama terjadi dengan tujuan agar populasi OPT atau organisme pengganggu tanaman tidak meningkat sampai melebihi ambang kendalinya. Tujuan dari kultur teknis. Tujuan akhir dari kultur teknis adalah menemukan mata rantai atau fase yang lemah dari siklus musiman hama sehingga hama tidak berkembang. Ciri-ciri pengendalian kultur teknis. Yang pertama, memanipulasi faktor-faktor lingkungan untuk menekan perkembangan populasi gulma. Yang kedua, pengendalian yang bersifat preventif dilakukan sebelum gulma tumbuh pesat. Yang ketiga, perawatan dan penyesuaian ekosistem sanitasi. Dan yang keempat, modifikasi teknik budidaya tanaman dengan melakukan pengolahan terhadap tanah, air, dan ekologi tanaman. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam kultur teknik. Yang pertama, pengurangan kesesuaian ekosistem sanitasi. 2. Penghancuran atau modifikasi inang dan habitat pengganti. 3. Pengerjaan tanah, pengolahan air. 4. Gangguan komunitas penyediaan berkembangnya penyakit. 5. Pergiliran tanaman. 6. Perkiraan lahan. 7. Penanaman serempak. 8. Penetapan jarak tanam. 9. Lokasi tanaman. Yang terakhir, sinkronisasi antar tanaman dan penyakit. Pengendalian secara kultur teknik dapat dilakukan dengan pengolahan tanah. Pengolahan tanah setelah panen akan membuat larva-larva hama yang hidup di dalam tanah akan mati terkena alat-alat pengolahan seperti sanggul. Di samping itu, akibat dari pengolahan tanah ini akan menaikkan larva dan telur dari dalam tanah ke permukaan tanah. Dengan demikian, larva-larva dan telur larva akan dimakan burung atau mati terkena cahaya matahari secara langsung. Yang berikutnya adalah sanitasi. Dengan membersihkan tempat-tempat yang kemungkinan digunakan oleh serangga untuk berkembang biak, berlindung, diapaus, atau beristirahat, berkembang, maka perkembangan serangga yang menjadi hama tanaman dapat dicegah. Pemberantasan lahan dapat dilakukan dengan pembabatan, penggunaan pestisida, dan dengan pembakaran. Pembersihan lahan yang terbaik adalah dengan membabat sisa-sisa tanaman atau rerumputan, lalu mengumpulkannya pada tempat tertentu untuk selanjutnya dijadikan pupuk kompos. Yang berikutnya, pemupukan. Pemupukan yang berimbang dengan kebutuhan tanaman antara N, P, K, dan unsur-unsur mikro menjadikan tanaman sehat dan lebih mudah mentoleransi atau tahan terhadap serangan serangga hama tanaman. Berikutnya, irigasi. Pengolahan air dapat menghalangi perkembangan hama-hama tertentu. Akan tetapi, bila cara pengolahan air kurang tepat, dapat mengakibatkan peningkatan perkembangan populasi hama tanaman. Yang selanjutnya, strip farming. Serangan hama tertentu dapat diatasi dengan cara catch crop, yaitu bercocok tanam secara berselang-seling antara tanaman yang berumur panjang dan tanaman yang berumur pendek. Pemilihan varietas. Memilih varietas ialah yang tahan terhadap serangan OPT. Contohnya, cabai merah varietas Tanjung 1 agak toleran terhadap hama pengisap seperti trips dan kutu daun.
Mentimun varietas Saturnus, Mars, dan Pluto agak tahan terhadap penyakit virus ZYMV. Yang selanjutnya, rotasi dan pengaturan waktu tanam. Menanam tanaman yang berbeda-beda jenisnya dalam 1 tahun dapat memutus atau memotong daur hidup hama, terutama hama yang sifatnya itu monofagus, yaitu mempunyai 1 jenis makanan saja. Selanjutnya pengapuran. Jika pH tanah tidak sesuai, maka pertumbuhan tanaman menjadi kurang optimum. Pada umumnya, kemasaman tanah untuk tanaman sayur dan palawija berkisar pada pH 5,6 sampai 6,8. Jika pH tanah kurang dari kisaran angka tersebut, dapat dilakukan pengapuran menggunakan dolomit atau kaptan yang dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanam. Solarisasi merupakan penutupan tanah dengan plastik polietilen atau mulsa selama 6 minggu sebelum tanam untuk menekan OPT. Solarisasi dilakukan setelah pencakulan pertama. Keefektifan teknik pengendalian melalui solarisasi tanah dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain seperti lokasi geografis, kondisi iklim, tipe tanah, tebal lapisan, olah tanah, kelembapan tanah, lamanya waktu solarisasi, patogen sasaran pengendalian, dan jenis mulsa plastik yang berkaitan dengan suhu yang dicapai pada proses solarisasi. Ya, yang selanjutnya ada pengelompokan pengendalian hama. Yang pertama yaitu modifikasi lingkungan. Modifikasi lingkungan ada beberapa macam, yakni pengaturan pola tanam, yaitu penggiliran tanaman dengan tanaman lain yang tidak berasal dari satu kondisi. Kemudian pengolahan tanah untuk menekan populasi OPT. Selanjutnya pemangkasan dan penjarangan. Pemangkasan terkait kebersihan tanaman, penjarangan terkait jarak tanam. Selanjutnya pemilihan varietas, memilih varietas yang tahan terhadap serangan OPT. Pemupukan, tanah yang kelebihan atau kekurangan darah akan rentan terhadap OPT. Yang terakhir ada solarisasi, yaitu penutupan tanah dengan plastik polietilen selama 6 minggu sebelum tanam untuk menekan OPT. Yang kedua, ada perlakuan benih atau bibit. Untuk menekan serangan hama sebelum ditanam atau disemai, benih atau bibit diberi perlakuan misalnya direndam atau disiram menggunakan pestisida. Yang ketiga, ada perlakuan tanah. Pada tanah yang akan ditanami diberi perlakuan pemberian pestisida yang sesuai. Yang keempat, ada pemasangan perangkap OPT, misal pemasangan perangkap lekat, fall trap, dan lain-lain. Yang kelima, penyemprotan pestisida secara preventif. Kemudian pengendalian hama secara politik memiliki pengaruh, yaitu merupakan teknik budidaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas hasil petani. Yang kedua, kultur teknik tidak memerlukan pengeluaran biaya tambahan, lalu tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan bagi lingkungan dan dapat dengan mudah dilakukan dengan olah petani. Pengendalian hama secara kultur teknik juga memiliki kekurangan, yaitu hasilnya tidak dapat diperhitungkan secara pasti dan kurang efektif, sehingga teknik ini harus dipadukan dengan cara-cara pengendalian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman bisa melalui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.